Iya, gua di sana. Ya, gua muter. Tadi kan ceritanya skenario ini sebenarnya udah ada beberapa tahun yang 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu. Terus ceritanya gimana sih pada akhirnya memutuskan untuk kita harus bikin nih film ini segera gitu. Sehingga kita tuh harus nunggu 5 tahun nih dari Alenia. Nunggu 5 tahun, nunggu 5 tahun karena itu tadi kami menghargai bulan Ramadan gitu. Jadi karena kami pasti penonton kami di bulan Juni saat liburan. Nah kemudian waktu 4 tahun lalu bikin, Mas Ale dan saya, kami dari Alenia punya cita-cita tuh pengen bikin trilogi perbatasan. Karena alhamdulillah waktu kami kemarin keliling NTT, Journey, kan keliling Papua, kami melihat wow, perbatasan kita sekarang keren banget, luar biasa. Seperti di NTT ada 3 ya perbatasan yang udah dibangun dengan baik gitu, dengan fasilitas yang lengkap gitu, yang membanggakan. Kita bangga sebagai orang Indonesia, nggak malu seperti dulu gitu, atau nggak sedih, nggak kecil hati. Kita bangga gitu. Jadi dan kehidupan di perbatasan itu kan menarik. Apakah di NTT, di Kalimantan, di Papua. Jadi kami punya cita-cita ingin bikin trilogi perbatasan, tentunya dengan problemnya masing-masing pasti. Nah kali ini kesempatan pertama dibuka perbatasannya dari NTT. Apa yang menarik dari kehidupan perbatasan? Setiap kehidupan menarik. Kalau yang makanya kami mencoba merangkum beberapa banyak sekali kejadian. Inilah yang dari hasil rangkuman itulah jadi seperti bahwa anak-anaknya sangat persahabatan luar biasa, cinta kasih yang luar biasa. Itu yang mungkin Persahabatan dalam keluar. lingkungan. Ya itu akhirnya keluar. Jadi message gitu. Ada ini apa namanya soal Joni ala itu kenapa nggak bilang akhirnya memasukkan insiden yang viral itu Ini belum kan? Oh belum, ini sudah dari 4 tahun yang lalu. Jadi makanya tadi waktu saya pernah cerita sama teman-teman media, kami punya cerita Rumah Merah Putih ini ditulis sama Mas Jeremias Nyangun, penulis kami di Denias. Itu sudah dari 4 tahun yang lalu. Kami juga sudah survei ke Kalimantan, ke NTT, Papua gitu. Mana nih yang dulu yang tepatnya mana? Nah pada saat kami lagi istirahat karena bertepatan dengan bulan Ramadan tadi liburnya. Nah di tahun ke-5 ya, masih tahun ke-5. Tahun lalu sorry 4 tahun. Jadi 17 Agustus 2018. Nah itu kami ditelepon oleh kami punya adik-adik di perbatasan, teman baik gitu, yang dialek coachnya juga di sana. Nah itu bilang, Bunda, mereka telepon biasa panggil saya Bunda. Bunda, itu tadi baru ada kejadian tadi pagi, kejadian yang mengharukan luar biasa. Kita semua menangis, kita semua bangga. Kejadian apa? Saya kirim foto ya, saya kirim video. Nanti pasti sebentar lagi viral. Ya sudah, terus saya kasih lihat Mas Ale fotonya dan videonya. Terus ada di TV. Nah, Mas Ale bilang loh, ini kok sama ya dengan yang ada di skenario kita Rumah Merah Putih, skenario yang kita sudah simpan di hati 4 tahun gitu. Jadi oh ya sudah, itulah tadi yang kami bilang, menurut kami itulah tandanya bahwa trilogi perbatasan ini harus dibuka, dimulai dari NTT gitu. Kenapa syuting adegannya di adegan kaktus itu? Jadi saya nonton akhirnya di adegan terakhir itu saya agak ngeri gitu, nggak ketusuk apa nanti gitu. Ngerinya kenapa itu? Enggak, takutnya nanti ke apa anak-anaknya kena ke sandung kaktus sih jadinya ya kita apa nggak enak aja juga kadang-kadang nontonnya. Kita yang ketakut mas, mereka mah enggak. Oh, Tuh indah tuh, nggak ngerti ya? Nah, Agnes sudah jawab indah. Kacamata orang NTT, jangan kacamata Jakarta terus. Dan itu di tempat kaktus tadi ini saya kasih bocoran, semoga teman-teman media kapan-kapan bisa ke sana. Itu setiap tahunnya ada festival Fulan Fehan. Itu Setiap namanya Oktober. ya itu namanya daerah Fulan Fehan. Itu daerah dingin di Belu, indah sekali seperti savana gitu, dan ya itu kita syuting di situ. Salah satu khasnya ada kaktus tadi, kuda dan lain sebagainya. Soalnya mbaknya kalau tulisan yang trilogi itu sebenarnya udah matang juga untuk dua daerah selanjutnya. Jadi 3 kita sudah memasukkan. ya. Hanya tinggal skenarionya yang kedua dan ketiga. Jadi belum tempat kayak gitu ini. Kalimantan atau Papua, Papua. ya. Kalimantan sudah ada, Papua yang belum ada ceritanya. Hanya kan ya itu tadi. Doakanlah film ini boom, saya langsung bisa mahal dia itu. Oh, wawancara berdua dong. Ya, ini kalau nggak ada dukungan dari Pak Gubernur NTT, dari Bank Beneran NTT, kita. kayaknya mungkin film ini belum selesai. Makanya hormat Bapak, terima kasih banyak Pak Victor Laiskodat, luar biasa dukungannya. Kemarin di Kupang juga beliau hadir,
mudah-mudahan nanti malam beliau hadir. Jadi ini salah satu kebanggaan juga buat NTT bahwa ya beliau bangga. Seperti Ajo bilang, beliau bangga. Beliau waktu kami syuting juga ditengok khusus beliau nonton syuting dan disambut ya dia kebangsaan sama anak-anak itu. Oke, terima kasih. Anak-anak foto bareng dulu. Ayo sini. Pokoknya ini film Alenia Pictures yang termahal. Karena 9 film ini ternyata ini yang termahal. Nggak tahu nanti Kalimantan mungkin Lebih mahal lah ya. karena ternyata Hitungannya belum Kalimantan. ada Kalimantan. Bisnis Indonesia nih produksi. Aku dari bisnis Indonesia. Itu khusus nanti kita. Oke, kalau gitu kita kontaknya. Ada rencana buat bawa film ini ke jenjang festival nggak? Kayak Denias gitu kan? Pengen responnya sekali positif. karena kami kan menampilkan bakat-bakat asli ya anak-anak NTT. Jadi kalau mereka bisa ikut festival dan bisa dapat penghargaan dulu seperti anak Papua yang Albert, terus kemudian seperti waktu Serdadu Kumbang, Ame bisa sampai ke Busan. Alhamdulillah gitu karena itulah harapan kami anak-anak di timur perbatasan harus naik, harus maju gitu. Artinya mereka maju secara sekolah iya, secara pendidikan, tapi mereka punya bakat-bakat yang harus kita ayo kita semangatin biar mereka. Jadi kalau memang mereka bisa masuk festival, wah saya salut. Yang penting di Indonesia diterima dulu. Amin. Foto dulu. Boleh. Oh, siap. Putar ke